Halo Sobat Ilmu Giziku, generasi penerus bangsa perlu tubuh yang kuat dan sehat untuk mewujudkan Indonesia emas. Tapi ternyata kasus diabetes anak di Indonesia semakin meningkat. Sebetulnya, diabetes pada anak itu apakah sama seperti orang dewasa? Yuk kita simak video ini. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Di Indonesia, penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus semakin meningkat setiap tahunnya. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit akibat adanya gangguan kerja hormon yang mengatur penggunaan gula dalam tubuh. Hormon yang dimaksud adalah hormon insulin. Tubuh seseorang yang normal apabila mengonsumsi makanan karbohidrat, maka karbohidrat tersebut akan dipecah dalam pencernaan menjadi gula. Kemudian, gula tersebut akan diserap pembuluh darah dan tersebar ke sel sebagai sumber energi. Sedangkan insulin memiliki fungsi untuk mendistribusikan gula dari pembuluh darah ke dalam sel. Namun, jika insulin tidak bekerja dengan normal, maka akan mengakibatkan gula tidak masuk ke dalam sel. Jika dalam situasi ini seseorang terus mengonsumsi karbohidrat dan sumber gula yang tinggi, maka lama-kelamaan gula dalam tubuh akan semakin meningkat dan menumpuk. Jika hal itu sudah terjadi, tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan sisa gula dalam tubuh melalui urin. Nah, urin kita itu rasanya akan manis, maka tidak heran jika diabetes mellitus ini disebut dengan penyakit kencing manis. Pada bulan Januari 2023, Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan suatu data penelitian yang dikatakan bahwa prevalensi kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat pada Januari 2023. Diabetes yang paling sering terjadi pada anak yaitu diabetes tipe 1. Dan ternyata hampir 60% penderitanya berjenis kelamin perempuan. Wah, bila hal ini dibiarkan, generasi penerus bangsa akan mengalami angka kesakitan yang tinggi. Tentunya hal ini akan berimbas pada tingkat produktivitas negara dan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sebetulnya, banyak faktor yang bisa membuat anak-anak terkena diabetes. Tapi yang menjadi sorotan pertama adalah pola makan dan kebiasaan anak yang sering mengonsumsi jajanan kekinian yang tentunya tinggi gula, tinggi kalori, dan tinggi indeks glikemik. Gejala diabetes mellitus tipe 1 pada anak hampir sama dengan gejala pada dewasa, seperti polifagia atau rasa lapar berlebih, polidipsia atau rasa haus yang terus-menerus, poliuria atau sering buang air kecil, nokturia atau sering buang air kecil di malam hari, dan juga adanya penurunan berat badan. Adapun gejala lainnya seperti lemas, pandangan kabur, luka tidak mudah sembuh, dan juga rasa kesemutan. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai gula darah puasa atau nilai GDP yang lebih dari sama dengan 126 ml per desiliter. Jika hal ini sudah terjadi, maka kita perlu tata laksana penyakit diabetes mellitus tipe 1 pada anak, seperti terapi insulin, pemantauan gula darah, diet, melakukan aktivitas fisik, dan pemberian edukasi. Tentunya dalam melakukan tata laksana penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini perlu adanya pemantauan khusus dari tenaga medis. Jika kita berbicara tentang asupan gizi pada diabetes anak, jumlah kalori per hari yang dihitung berdasarkan berat badan ideal. Perhitungan kalori ini memerlukan data umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan juga aktivitas fisik. Umumnya, frekuensi makan tetap 3 kali utama dan 2 kali selingan. Namun, yang membedakan adalah perlu adanya penerapan prinsip 3J, yaitu tepat jenis, tepat jadwal, dan tepat jumlah. Asupan gizi yang baik tetap dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak agar terhindar dari komplikasi akut dan kronik. Prinsip dari diet diabetes pada anak adalah disarankan untuk mengonsumsi buah, sayuran, gandum utuh, daging rendah lemak dengan jumlah yang sesuai dengan usianya. Adapun distribusi pemberian karbohidrat berkisar antara 45 hingga 50%, lemak kurang dari 35%, dan protein 15 hingga 20% dari total energi.
Nah, tidak lupa untuk keluarga perlu nih diajarkan untuk menyesuaikan dosis insulin berdasarkan konsumsi karbohidrat. Adapun contoh isi piringku untuk penderita diabetes. Kesimpulannya adalah penting bagi orang tua dalam memantau kebiasaan anak untuk menghindari penyakit diabetes mellitus. Karena tingkat kesakitan yang meningkat akan berimbas pada dana pengobatan yang mahal. Jangka menengahnya, tingkat prestasi dan produktivitas anak tentunya akan menurun. Serta jangka panjangnya, penyakit diabetes mellitus ini akan diturunkan kepada bayi yang memiliki berat badan lebih besar. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.